Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nur Alfian dengan NIM 21506020011118 dari jurusan Teknik Mesin. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang saya buat dengan judul pemanfaatan teknologi drone octocopter sebagai penyiram pupuk cair otomatis bagi sektor pertanian. Terdapat 6 subbab materi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, landasan teori. Yang keempat, metode penelitian. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Serta yang terakhir, penutup. Subbab yang pertama mengenai pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia, karena mayoritas penduduk masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Pertanian telah menjadi sektor untuk kebutuhan primer masyarakat, yakni pangan. Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi padi pada tahun 2020 sebesar 54,64 juta ton, mengalami kenaikan sebesar 45,69 ribu ton daripada tahun 2019. Namun, angka tersebut masih jauh dari harapan target pemerintah terhadap produktivitas pertanian di Indonesia. Salah satu faktor penyebab kurangnya produktivitas pertanian adalah sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengelola hasil pertanian. Petani di Indonesia masih menggunakan cara kuno dengan cara terjun langsung ke sawah dalam budidaya pertanian. Contohnya, dalam hal memberi pupuk. Dengan permasalahan tersebut, muncul sebuah inovasi-inovasi alat yang mempermudah petani, khususnya di Indonesia, untuk meningkatkan hal produktivitas pertanian. Alat-alat tersebut meningkatkan efektivitas, tenaga, produksi, serta efisiensi waktu. Para petani hanya mengawasi kinerja dari teknologi tersebut tanpa perlu terjun langsung ke sawah. Salah satu contoh penerapannya adalah drone penyerap pupuk cair otomatis. Drone octocopter ini bisa dikombinasikan dengan berbagai sistem, seperti menggunakan remote control dan sistem berbasis aplikasi yang dapat mengendalikannya. Setelah itu, bagaimana efektivitas drone octocopter dalam menanggulangi penurunan hasil produksi, dan bagaimana pengaruh terhadap masyarakat dalam menerima drone penyiram pupuk. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan, tujuan dari penulisan ini untuk membantu masyarakat dalam mengubah cara kerja tradisional menjadi modern, serta mengedukasi masyarakat khususnya petani dalam dunia teknologi. Kemudian, manfaat diadakannya penelitian ini diharapkan, yang pertama, membantu masyarakat khususnya petani dalam meningkatkan hasil produksi. Yang kedua, dapat membantu pemerintah dalam hal membuat dan mensukseskan program terkait hasil produksi padi di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mahasiswa sendiri sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian. Subbab kedua, tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, saya mengambil tinjauan jurnal sebelumnya yang berjudul Pengembangan Sistem Penyemprotan pada Platform Pesawat Tanpa Awak berbasis quadcopter untuk membantu petani mengurangi biaya pertanian dalam mendorong konsep pertanian pintar atau smart farming yang dilakukan oleh Haryanto pada tahun 2017. Dalam jurnal ini, penulis meneliti bagaimana membuat drone dan berbagai jenis drone, serta menganalisis bagaimana keefektifan serta efisiensi dari kinerja drone dalam membantu para petani. Perbedaan jurnal sebelumnya dengan jurnal artikel ilmiah saya, yakni dalam jurnal penelitian sebelumnya, peneliti hanya menjelaskan mengenai sistem dan cara kerja drone, namun tidak menjelaskan pemahaman masyarakat dan pendapat masyarakat mengenai teknologi drone ini. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap sebagai solusi agar penggunaan drone dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Subbab ketiga, landasan teori. Dalam subbab ini akan dijelaskan mengenai konsep dasar drone serta konsep dasar penyiraman pupuk. Dalam melakukan terbang melayang di udara atau yang lebih dikenal dengan sebutan hover, oktokopter perlu menggerakkan kedelapan baling-balingnya dengan kecepatan yang sama. Setiap pasang baling-baling memiliki arah gaya dorong dan memiliki fungsi yang berbeda. Ada beberapa gaya dalam pergerakan drone. Yang pertama, gaya teras, yakni gaya angkat drone. Yang kedua, torsi roll, gaya yang bergerak menggerakkan drone ke samping. Yang ketiga, torsi pitch, gaya yang bergerak menggerakkan drone ke depan atau ke belakang. Setelah itu, terdapat konsep dasar penyemprotan pupuk cair. Sistem penyemprotan dilakukan untuk melakukan kegiatan pemupukan. Pada proses tersebut, harus dilakukan pemilihan saluran semprot yang tepat dan ukuran pompa penyemprotan yang sesuai. Pupuk cair akan disemprotkan melalui 8 nozzle yang terdapat di bagian bawah rotor. Subbab yang keempat, metode penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode yang digunakan merupakan metode analisis kualitatif. Penulisan karya ilmiah ini diambil berdasarkan data-data yang dicari dari hasil wawancara terhadap narasumber terkait. Di antara alasan pengambilan metode penelitian kualitatif ini adalah karena penelitian ini mencoba mengungkapkan tentang pemanfaatan dari teknologi yang ada pada saat ini untuk membantu masyarakat di bidang pertanian. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara primer yaitu wawancara serta sekunder dengan menggunakan jurnal-jurnal sebelumnya. Target dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Bendungan, Kebumen, Jawa Tengah, yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Kemudian, mengajukan kuesioner dengan tujuan mengetahui kesediaan masyarakat untuk penelitian ini. Dilanjutkan dengan wawancara narasumber, dan terakhir pengolahan data dengan cara menganalisis data dan mempertimbangkan data yang menarik. Subbab yang kelima, hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan serta menerangkan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 1. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara online. Penelitian ini melibatkan dua narasumber warga Bendungan yang memiliki latar belakang yang sama, yakni berprofesi sebagai petani, yaitu Samsul Hadi dan Sopiah. Hasil dari wawancara mengenai permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 1, yaitu yang pertama, pendapat masyarakat mengenai drone penyiram pupuk cair otomatis. Kedua narasumber mengatakan alat tersebut akan sangat berguna, terlebih dalam hal menghemat tenaga dan waktu. Namun, di samping itu, kedua narasumber mengatakan alat tersebut sangat mahal untuk saat ini. Yang kedua, seberapa efektifkah drone penyiram pupuk cair otomatis digunakan dan apa dampaknya bagi masyarakat sekitar? Kedua narasumber mengatakan bahwa alat ini sangat efektif jika dibandingkan dengan alat konvensional. Dampak positif dari drone ini sangat membantu dan mempermudah petani dalam penyiraman pupuk cair. Namun, dampak negatifnya, pekerjaan mereka sebagai penyiram pupuk akan tergantikan oleh drone ini. Subbab yang keenam, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa drone oktokopter ini memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara konvensional, terlebih efektif dalam segi waktu dan tenaga yang digunakan oleh masyarakat. Pendapat masyarakat yang menyambut baik dengan adanya drone oktokopter penyiram pupuk cair ini, walaupun terdapat dampak negatif yang merugikan masyarakat. Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti mengenai prinsip kerja dari drone oktokopter penyiram pupuk cair ini masih belum sempurna dijelaskan pada artikel ini. Kurangnya data mengenai pendapat dari masyarakat, serta untuk memaksimalkan penelitian ini, sebaiknya sumber data dan pertanyaan yang terdapat pada kuesioner atau wawancara lebih dimatangkan lagi. Sekian presentasi artikel ilmiah saya mengenai drone penyiram pupuk cair otomatis bagi sektor pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.